Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurdiana dengan NIM 602022021048 dari Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syaparudin SAG MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai distorsi pada harga keseimbangan muslim. Distorsi pada pasar dalam ekonomi Islam yaitu sebagai gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Telah disebutkan sebelumnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian dari kamu memakan atau mengambil harta milik sebagian di antaramu dengan cara yang tidak benar atau batil, kecuali jika dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas kerelaan antara dua belah pihak di antara kamu." Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Namun, kita diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara ridho, yakni dilakukan atas dasar pilihan, bukan paksaan. Jika demikian, maka penentuan harga keseimbangan muslim atau sering disebut HKM dilakukan atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar, sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Namun, harga keseimbangan muslim ini seringkali mendapatkan banyak gangguan. Gangguan ini disebut dengan distorsi pasar. Distorsi pasar yang mengganggu HKM atau harga keseimbangan muslim yang dibahas dalam subbab ini terdiri atas dua, yaitu distorsi pasar yang disengaja atau manipulasi pasar dan yang tidak disengaja atau bencana alam. Adapun distorsi pasar yang disengaja antara lain yaitu yang pertama, rekayasa dalam permintaan muslim. Yang kedua, rekayasa dalam penawaran muslim. Yang ketiga, tadlis. Dan yang terakhir yaitu tagrir. Sedangkan yang tidak disengaja yaitu keadaan darurat. Misalnya harga bahan pangan sangat mahal karena bencana alam dan lain-lain. Jika kelima hal ini terjadi, maka harga keseimbangan muslim atau HKM tidak bisa bertahan lama karena terganggu. Karena itu, Islam membolehkan melakukan intervensi harga karena lima hal tersebut. Adapun manipulasi pasar dan gangguan alam. Manipulasi pasar yang mengganggu HKM yang dibahas dalam bab ini yaitu rekayasa dalam permintaan muslim, rekayasa dalam penawaran muslim, tadlis, dan tagrir. Sedangkan gangguan alam yang mengganggu HKM yang terjadi secara tidak disengaja yaitu bencana alam. Adapun rekayasa dalam permintaan muslim yaitu sering juga disebut dengan bai najasi, yaitu permintaan palsu yang diciptakan oleh produsen atau pembeli bahwa banyak permintaan pada produk atau barang yang ditawarkan atau dijualnya, lalu dinaikkan harganya. Bai najasi dalam Islam dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya,
Orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar tidak ada pembeli yang mau membeli dengan harga yang tinggi pula. Pai Najasi ini dapat digambarkan dalam bentuk kurva. Selanjutnya, rekayasa dalam penawaran Muslim. Rekayasa dalam penawaran Muslim terdiri dari dua, yaitu iktikar dan talaqi rukban. Iktikar adalah menjual barang lebih sedikit dengan menahan yang lainnya untuk harga yang lebih tinggi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Disebutkan dalam hadis yang artinya, Rasulullah bersabda, ketika seseorang pedagang mendengar harga murah, ia merasa gelisah, dan ketika ia mendengar harga mahal, ia merasa senang. Seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan iktikar. Karena Allah memberikan harga yang murah, ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga tinggi, ia merasa senang. Hadis ini menunjukkan bahwa iktikar dilarang dalam Islam. Sedangkan talaqi rukban adalah mencegah masuknya barang ke pasar dan juga mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Misalnya, pedagang kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap membeli barang petani atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar yang masih di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dan harga pasar yang sesungguhnya. Mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak di mana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu harga pasar yang sesungguhnya, dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani di luar kota tersebut. Disinilah inti talaqi rukban dilarang, karena ketidakadilan yang dilakukan oleh para pedagang kota yang tidak menginformasikan harga pasar yang sebenarnya. Selanjutnya ada pula tadlis, yaitu pasar yang ideal menurut Islam. Apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Jika salah satu pihak mempunyai informasi yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan, atau sering juga disebut dengan tadlis. Hukum tadlis adalah haram berdasarkan pada hadis yang artinya, orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar atau memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka atau transparan, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Bentuk-bentuk tadlis antara lain yaitu tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas, dalam harga, dan juga pada waktu penyerahan. Yang pertama yaitu tadlis dalam kuantitas, adalah mengurangi jumlah barang yang dikirim pada pembeli dalam jumlah banyak atau sedikit. Misalnya sarung sebanyak 1 kontainer, karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin dihitung satu persatu, maka penjual mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual yang tidak jujur ini selain merugikan pihak penjual, juga merugikan pihak pembeli. Jika penjual maupun pembeli tidak jujur, maka keduanya akan mengalami penurunan manfaat. Tadlis dalam kuantitas dapat dijelaskan dalam bentuk kurva. Pada gambar 6.23 di atas dapat dijelaskan bahwa
tingkat harga yang telah disepakati sebesar P, namun jumlahnya yang ditransaksikan belum pasti atau TQ, dan kemungkinannya yaitu Q atau Q1 atau Q2. Jika Q jumlahnya sesuai prediksi atau Qn, tidak ada pihak yang dirugikan. Jika Q1 jumlahnya kurang Qn1, pembeli yang rugi. Dan jika Q2 jumlahnya lebih Qn2, penjual yang rugi. Dalam transaksi ini ada ketidakpastian pada kuantitas barang yang ditransaksikan. Dalam Islam, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Adapun yang kedua, takrir. Dalam kualitas adalah ketidakpastian kualitas barang yang ditransaksikan. Misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Takrir dalam kualitas dapat dijelaskan pada kurva 6.24. Ketiga, takrir dalam harga adalah ketidakpastian jenis harga barang yang digunakan dalam satu transaksi. Misalnya dua jenis harga dengan nilai yang berbeda, yaitu cash atau kredit dalam satu transaksi. Contohnya menjual sebuah mobil baru dengan harga cash sebesar 150 juta rupiah atau dengan harga kredit sebesar 350 juta rupiah selama 5 tahun. Adapun yang keempat, takrir dalam waktu penyerahan adalah ketidakpastian waktu penyerahan barang yang ditransaksikan. Misalnya menjual emas. Sebuah cincin emas 24 karat yang hilang seberat 5 gram dengan harga 3,5 juta dan diserahkan setelah cincin tersebut ditemukan kembali. Selanjutnya, bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, erupsi gunung Merapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Bencana alam menimbulkan banyak kerugian atau materi pada masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena bencana alam tersebut. Efek dari kerugian materi tersebut adalah meningkatnya jumlah permintaan barang untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Karena jumlah permintaan meningkat, sementara jumlah barang-barang yang tersedia tetap, maka harga-harga barang-barang akan naik. Selanjutnya yaitu intervensi harga. Pengendalian harga dalam Islam ditentukan oleh penyebabnya. Mengutip dari Ibnu Taimiyah, Karim mengatakan bahwa jika penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi pada permintaan dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut. Bencana alam dapat menyebabkan perubahan pada permintaan. Karena itu kebijakan yang ditempuh yaitu melakukan intervensi pasar untuk mengembalikan HKM atau harga keseimbangan muslim. Misalnya, menambah jumlah persediaan barang-barang di masyarakat, menjamin kelancaran perdagangan, dan lain-lain. Sedangkan kebijakan yang dilakukan pada distorsi pasar yang terjadi secara sengaja yang dapat mengganggu permintaan dan penawaran adalah menghilangkan praktek-praktek manipulasi pasar yang ada di masyarakat dalam rangka untuk mengembalikan HKM. Intervensi harga untuk mengembalikan HKM dapat dijelaskan dalam bentuk kurva. Selain itu, penetapan harga melalui musyawarah, yakni melibatkan semua pihak yang berkepentingan pada harga. Antara lain yaitu penjual, pembeli, pemerintah, masyarakat secara umum, dan lain-lain. Dan yang menyelenggarakannya adalah pemerintah dengan melibatkan semua perwalian dari pasar. Setelah perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli,
Pemerintah kemudian secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh semua peserta musyawarah, juga semua penduduk. Tujuan kebijakan ini yaitu untuk melindungi kepentingan penjual dan pembeli itu sendiri, dan untuk menghilangkan gangguan pada HKM agar dapat berjalan secara normal. Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.